keberadaan atau eksistensi manusia di wilayah itu. Ada bisa memberikan contoh-contohnya nggak? Misalnya apa gitu? Iya, ada banyak ya sebetulnya perda-perda itu. Ada kalau di situs kita bisa lihat ada ratusan ya perda-perda seperti itu. Nah, masalah utamanya adalah bahwa peradaban Indonesia ini kan sudah lama, bangsa Indonesia sudah lama, kebudayaan Indonesia sudah lama. Nah, dan itu tidak pernah bermasalah sebelumnya. Nah, sekarang dengan adanya perda-perda itu, maka kebudayaan Indonesia itu sebetulnya dianggap sebagai sebuah tindakan mempraktekkan kebudayaan Indonesia itu dianggap sebagai sebuah tindakan melanggar hukum. Misalnya salah satu kebudayaan Indonesia ini kan kita mempunyai pakaian-pakaian kita sendiri. Nah, di cukup banyak kabupaten di Indonesia, pakaian-pakaian Indonesia itu dianggap melanggar hukum karena tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di perda yang menyebutkan bahwa berpakaian itu untuk perempuan misalnya harus mengenakan jilbab yang menutupi dada. Nah, banyak perda-perda kita, banyak budayaan kita dan semua pakaian daerah kita itu tidak menggunakan jilbab. Kita punya banyak sekali jenis sanggul dari seluruh Indonesia dan itu merupakan salah satu kebudayaan. Nah, tapi dengan adanya perda-perda ini, maka budaya tersebut itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana, melanggar hukum. Nah, ini masalah yang sangat besar. Itu salah satu contoh. Lalu ada banyak sekali contoh-contoh yang lain di mana misalnya kebebasan perempuan itu juga untuk bergerak ya, itu termasuk mencari nafkah, itu juga dianggap sebagai sebuah tindak pidana apabila itu dilakukan pada malam hari dan tanpa ditemani oleh muhrim. Misalnya gini, pernah ada upaya untung berhasil ditentang ya di Sumatera Barat untuk menerapkan jam malam bagi perempuan untuk tidak berada di luar rumah tanpa muhrim antara jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Padahal kita tahu banyak perempuan Minang itu kan pedagang ya. Dia berdagang di pasar dan mempersiapkan dagang di pasar itu baik beras, kopi, sayur mayur itu karena berdagangnya pagi hari tentu menyiapkannya kan sepanjang malam. Nah, ini apabila kebebasan perempuan untuk mencari nafkah ini juga dikriminalkan, ini juga salah satu ancaman bagi kita. Tapi banyak juga orang yang mengatakan bahwa perda-perda semacam itu sebenarnya tidak serius. Dalam arti, perda itu dikeluarkan untuk menimbulkan suatu kesan atau opini publik bahwa penguasa di wilayah itu adalah orang yang sangat religius. Sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal tercela seperti antara lain yang namanya korupsi itu. Nah, itu kan masalah besarnya. Di Indonesia kita tahu bahwa orang kelihatannya justru pejabat di daerah ya, justru mengalihkan isu korupsi menjadi untuk mengalihkan isu korupsi, maka dia mempromosikan perda-perda seperti ini sehingga masyarakat lebih konsentrasi pada hal seperti ini daripada isu korupsi misalnya. Walaupun kan kita melihat bahwa tidak ada hubungannya antara korupsi dengan kuatnya atau klaim religiusitas seseorang dengan korupsi, karena misalnya di penjara Cipinang itu salah satu atau banyak penghuninya adalah justru para pejabat dari Departemen Agama. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Nah, ini yang kita lihat juga bahwa ada upaya untuk menjadikan agama sebagai komodifikasi politik ya. Dan ini sebetulnya tidak sehat. Kalau ini cuma tren, artinya bahwa kita harapkan ke depan tren ini akan berkurang. Dan kemudian yang kita harapkan juga ada ketegasan dari pihak partai-partai politik, terutama yang mengklaim dirinya sebagai nasionalis, agar memberikan sanksi dan teguran kepada kader-kadernya yang menggunakan isu ini sebagai komoditi politik. Karena seharusnya bagi partai-partai ini masalah dasar hukum kita itu sudah selesai. Dasar hukum kita adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tapi ini tidak dilakukan gitu. Nah, ini juga salah satu masalah kenapa tidak ada tindakan pendisiplinan terhadap kader-kader dari partai-partai politik nasionalis yang menggunakan isu-isu agama sebagai jualan politik. Kalau misalnya perda-perda
yang bersifat diskriminatif terhadap ras atau suku atau agama tertentu masih ada nggak ya? Ada, antara lain misalnya undang-undang kependudukan kita. Di Indonesia ini secara resmi, secara legal, itu agama yang diakui kan cuma 6. Iya. Nah, padahal agama di Indonesia ada banyak sekali. Banyak, iya. Baik yang lokal maupun yang impor. Di Jawa aja kalau yang lokal, kalau betul-betul diteliti itu mungkin lusinan itu. Lusinan. Belum Sumatera, Kalimantan, Betul. Irian, dan lain sebagainya. Ya. Di Sumatera Utara ada Parmalin ya. Iya. Itu sudah lama sekali. Dan kemudian di Kalimantan orang-orang Dayak itu agama aslinya Kaharingan. Kaharingan. Itu pun juga macam-macam Kaharingan. Kaharingan juga, juga segala macam. Iya. Lalu di Sulawesi juga segala macam ada. Lalu ada banyak sekali agama-agama asli Indonesia yang tidak diakui oleh negara. Dan ini menimbulkan banyak sekali masalah. Misalnya masalah terbesar adalah bahwa satu, mereka tidak bisa mencantumkan agama mereka dalam KTP dan terpaksa atau bukan terpaksa, dipaksa untuk mengakui agama lain karena nggak boleh kosong kan. Iya. Nah, jadi walaupun mereka bukan Kristen misalnya, mereka Kaharingan, tapi ya dipaksa untuk mengakui misalnya Kristen ya buat orang Dayak atau orang Parmalin misalnya. Lalu mereka juga tidak bisa untuk menikah di catatan sipil, nikah secara negara, karena kita tahu bahwa di Indonesia untuk menikah itu harus nikah agama dulu, baru bisa nikah di catatan sipil. Masalahnya nggak mungkin mereka menikah agama di bawah agama yang bukan agama mereka. Banyak di antara mereka terpaksa kawin adat. Iya. Akibatnya anak-anaknya tidak punya akte lahir. Dan nggak punya hak waris secara legal. Dan nggak punya hak waris dan nggak punya akte lahir. Dan pada saat pergi ke sekolah itu untuk mendaftarkan diri di sekolah, mereka ditolak karena nggak punya akte kelahiran. Akte kelahiran menuntut adanya surat kawin orang tua kan masalahnya. Nah ini apa namanya berlarut lagi nih. Udah gitu masih sering dicaci maki sebagai anak haram jadah lagi. Betul, karena Mungkin, ya. kalaupun ada akte lahir itu akan dianggap sebagai anak di luar nikah. Iya. Karena orang tuanya tidak bisa memperlihatkan akte pernikahan. Nah ini salah satu masalah yang sangat serius yang dialami oleh banyak sekali orang Indonesia yang menganut agama-agama di luar yang 6 tadi. Dan ini yang tidak disadari ya oleh pemerintah maupun masyarakat ya, terutama pemerintah ya. Karena sebetulnya kan di Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk menganut dan melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini kenapa dalam turunan undang-undangnya agama yang diakui hanya 6 itu, termasuk dalam prakteknya. Ya. Kalau soal ras bagaimana? Kalau soal ras sudah agak lebih lumayan ya, bahwa di Undang-Undang Kependudukan yang terakhir ini, misalnya sudah ada sedikit pengakuan di situ, tapi juga ini belum sepenuhnya dipraktekkan ya di mana-mana, karena kita lihat ada banyak orang-orang yang dari ras-ras tertentu yang masih mendapatkan diskriminasi yang luar biasa dari mana-mana. Kalau secara de facto kan sekarang ini di daerah-daerah itu kan berlaku hukum yang de facto ya. Harus putra daerah yang bisa memimpin. Akibatnya mereka bukan putra daerah meskipun mempunyai potensi dan lain sebagainya untuk memimpin, tidak bisa menjadi pemimpin. Saya pikir ini sebuah euforia yang saya harapkan ini bisa selesai. Karena kita lihat pada zaman Orde Baru dulu, zaman Soeharto, di kebanyakan daerah itu gubernur itu adalah orang-orang di luar putra daerah, orang Jawa terutama. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu banyak sekali gubernurnya itu adalah satu tentara, kedua berasal dari Jawa. Nah ini kemudian ada euforia bahwa harus putra daerah. Jadi dengan kata lain ada suatu perkembangan positif di zaman era demokrasi ini mengenai perlakuan kita terhadap keanekaragaman. Kecuali pada hal-hal yang satu itu tadi yang saya menyangkut religius itu pun sifatnya sangat politis ya. Dan oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sekali karena telah mengikuti program Dialog Development hingga detik terakhir.